Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Rona Ferira, Siti Mariam, Muhammad Abdul Qadir, dan juga M. Riko Ardiansyah. Pembahasan pertama yaitu mengenai struktur organisasi humas yang akan dibawakan oleh saudari Rona Ferira. Struktur organisasi humas. Kenapa perlunya Departemen Humas di perusahaan? Ada dua struktur utama organisasi humas, yaitu Departemen Humas Internal dan Biro Konsultan Humas. Besar kecilnya Departemen Humas Internal dari suatu organisasi bergantung pada tiga hal, yaitu yang pertama ukuran atau skala organisasi atau perusahaan sendiri, nilai dan arti penting fungsi-fungsi humas di mata pihak manajemen, dan yang terakhir, karakteristik khas humas yang memang berbeda-beda bagi masing-masing organisasi atau perusahaan. Ada posisi ideal sebuah departemen humas internal. Yang utama yaitu direktur utama atau CEO, lalu departemen humas, dan merangkap menjadi tiga bagian yaitu produksi, pemasaran, keuangan, dan HRD. Lalu kemungkinan struktur personal departemen humas yaitu manajer humas, lalu asisten manajer humas, lalu dibagi lagi menjadi 5 bagian. Editor jurnal internal pers, pengatur kunjungan, fotografer, percetakan dan publikasi, lalu petugas. Tugas-tugas utama dari manajer humas yaitu satu, menetapkan target-target dasar atau merumuskan tujuan-tujuan, termasuk skala prioritas dari operasi humas perusahaan secara umum. Yang kedua, memperhitungkan jam kerja atau sumber-sumber daya lainnya yang bernilai ekonomis yang akan menjadi biaya atau sumber pengeluaran atas pelaksanaan fungsi-fungsi humas. Yang ketiga, menetapkan skala prioritas guna mengendalikan pilihan publik, media untuk menyampaikan pesan kepada mereka, waktu operasi, optimalisasi, penggunaan tenaga kerja, dan berbagai sumber daya lainnya. Yang keempat, menentukan kelayakan pelaksanaan dari setiap upaya yang hendak dilakukan dalam rangka mengejar tujuan-tujuan tertentu sesuai dengan dana, kapabilitas staf, dan daya dukung serta kecukupan berbagai macam peralatan yang ada. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai kegiatan-kegiatan Departemen Humas Internal, yaitu yang pertama, menyusun serta mendistribusikan sajian berita atau new release, foto-foto dan berbagai artikel untuk konsumsi kalangan media massa. Selanjutnya, mengorganisir konferensi pers, termasuk acara resepsi dan kunjungan kalangan media massa ke organisasi atau perusahaannya. Lalu menjalankan fungsi sebagai penyedia informasi bagi pihak media massa. Mengatur acara wawancara antara kalangan media massa dengan manajemen organisasi atau perusahaan. Melaksanakan fungsi fotografi dan membentuk sebuah perpustakaan gambar atau foto. Selanjutnya, mengedit atau memproduksi majalah atau surat kabar internal serta mengelola bentuk komunikasi internal lainnya seperti video presentasi slide, majalah dinding. Mengedit serta memproduksi jurnal eksternal untuk konsumsi pihak eksternal, menulis dan membuat bahan-bahan cetak seperti lembaran informasi tentang sejarah perusahaan, laporan tahunan, media komunikasi antar karyawan, poster-poster, dan lain-lain. Memimpin dan mengatur acara pameran dan eksibisi kehumasan, juga menyediakan berbagai macam bahannya, mengadakan dan mengelola berbagai bentuk instrumen audiovisual, serta menciptakan dan memelihara berbagai bentuk identitas perusahaan dan ciri khasnya, seperti logo, warna, tipografi, dan hiasannya, jenis kendaraan, pakaian, seragam, dan lain-lain. Kebutuhan terhadap konsultan PR semakin dibutuhkan semenjak meningkatnya kesadaran akan manfaat dan komunikasi bagi keberlangsungan sebuah organisasi, baik pemerintahan maupun swasta. Fungsi komunikasi sebagai pembentukan citra positif menjadi sangat penting ketika sebuah perusahaan mengalami peristiwa baik yang sengaja maupun yang secara tidak sengaja, yang berdampak langsung bagi kepercayaan masyarakat bagi produknya. Hal ini juga dirasakan oleh individu atau organisasi seperti protokol ketika akan mengikuti pemilu atau pemilwa. Padahal strategi komunikasi sudah seharusnya dilaksanakan
setiap waktu, bukan ketika ketemu masalah atau ketika mempunyai tujuan atau kepentingan tertentu. Namun di Indonesia sendiri masih jarang pemahaman terhadap pemeliharaan komunikasi terhadap publik internal dan eksternal harus dilakukan setiap saat dan menjadi faktor yang memerlukan perhatian yang khusus. Lantas, apa itu konsultan VR? Konsultan VR adalah praktik pemberian jasa pelayanan kreatif dan teknik-teknik khusus yang dilakukan oleh individu atau lembaga yang berhak melakukan berdasarkan pengalamannya, kemampuan, keahlian, kepemilikan, identitas, atau badan hukum untuk tujuan agar usaha jasa konsultan humas. Nah, macam-macam bentuk jasa yang disediakan yaitu pemberian jasa konsultatif seperti pemberian nasihat, layanan jasa terintegrasi yang luas dalam bentuk eksekusi dan bantuannya terhitung dari perencanaan konsep hingga penyelenggaraan program kerja, dan gabungan dari jasa konsultatif dan eksekusi sehingga evaluasi program kerja humas. Pelayanan penciptaan dan kreativitas bidang jasa humas yaitu menciptakan desain logo, kreativitas nama produk atau perusahaan, penyelenggaraan kampanye promosi di media sosial dan media cetak dan media maupun media elektronik, perencanaan dan penerbitan media internal, perencanaan dan pembuatan serta merancang ragam karyawan, menyelenggarakan kegiatan perencanaan, ajang khusus, serta melakukan riset dan pengamatan riset, dan yang terakhir yaitu mengantisipasi menangani krisis sehingga pemulihan. Menurut Frank Jeff, bentuk lembaga konsultan humas dapat dikategorikan menjadi 3 poin. Yang pertama yaitu Departemen Humas untuk bidang usaha periklanan, konsultan humas independen, dan yang terakhir yaitu konsultan humas yang berlaku sebagai pemberi nasihat. Yang selanjutnya yaitu peranan konsultan VR. Yang pertama yaitu menilainya keseluruhan kondisi, identifikasi sumber data dan informasi dengan akurat, mendesain cara pengumpulan data yang memadai, menyatukan data dan menganalisis data sesuai sama standar penelitian, dan yang terakhir yaitu harus dapat memberikan perlindungan hak dari narasumber sehingga mereka tidak terencana kependudukannya bila memberi data yang sebenarnya. Nah, adapun pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh konsultan PR menurut Jeff Kins yaitu menciptakan jalur-jalur komunikasi dengan khalayak sang klien, menciptakan dan mengkomunikasikan manajemenan, melakukan berbagai kegiatan dan memberikan saran-saran terkait dengan usaha penjualan dan pemasaran, memberikan bantuan dalam hal pembinaan hubungan dengan lembaga-lembaga politik, pemerintahan, atau lembaga-lembaga keuangan, menata jaringan hubungan personalan, serta turut membantu pelaksanaan pendidikan dan pelatihan khusus. Oke, selanjutnya mengenai etika public relasi. Jadi, etika sendiri dari segi bahasa berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata ethos, yang mana artinya itu watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Jadi bisa kita katakan etika dalam suatu masyarakat adalah suatu nilai baik maupun buruk, ataupun nilai benar ataupun salah. Nah, etika ini berkaitan erat dengan moral atau cara hidup seseorang yang mana melakukan perbuatan baik atau kesusilaan dan menghindari hal-hal atau perbuatan yang buruk. Nah, dalam suatu organisasi profesional ataupun dalam perusahaan bisnis tentunya mempunyai kode etik, dan hampir setiap profesi itu memiliki kode etik yang berbeda-beda. Begitupun di public relation. Nah, pengertian kode etik sendiri merupakan aturan-aturan susila yang ditetapkan bersama dan ditaati bersama oleh seluruh anggota yang bergabung dalam suatu profesi. Kode etik merupakan persetujuan bersama yang timbul secara murni dari diri pribadi para anggota, yang mana merupakan serangkaian peraturan yang disepakati bersama guna menyatakan sikap atau perilaku anggota profesi. Nah, memang kaitannya dengan public relation tidak bisa
terlepas dari yang namanya menjalin komunikasi dan relasi dengan berbagai pihak guna mencapai tujuannya. Oleh karena itu dibutuhkan suatu kode etik. Nah, jika dilihat dari bagan sistematika etika di atas ini, kita bisa lihat bahwa etika kehumasan atau etika profesi humas merupakan bagian dari bidang etika khusus atau etika terapan yang menyangkut dimensi sosial, khususnya bidang profesi, etika profesi humas. Nah, pada dasarnya hal ini untuk menciptakan rasa tanggung jawab atau sense of responsibility yang hendak dicapai, yang mana melalui kode etik dan etika profesi ini sebagai refleksi tanggung jawab, perilaku dan moral yang baik, serta aspek-aspek hukum yang mengatur peran dan fungsi humas sebagai penyandang profesi terhormat. Nah, guna untuk mencapai hal tersebut tentunya harus memperhatikan aspek-aspek kode perilaku sebagai berikut. Yang pertama ada Code of Conduct atau kode perilaku sehari-hari terhadap integritas pribadi, klien, media, serta perilaku terhadap rekan seprofesi. Kemudian ada Code of Profession yang merupakan standar moral, bertindak etis dan memiliki kualifikasi serta kemampuan tertentu secara profesional. Kemudian Code of Publication yang berkaitan dengan komunikasi, proses dan teknis publikasi guna menciptakan publisitas yang positif. Kemudian ada Code of Enterprise yang mana ini mencakup mengenai undang-undang, hak cipta, merek, dan peraturan lainnya. Nah, sebagai seorang profesional dalam bidang public relation tentunya harus memiliki kode perilaku atau Code of Conduct sebagai standar moral, tolak ukur atau pedoman dalam melaksanakan kewajibannya. Oleh karena itu, pada tahun 1965, dalam pertemuannya Asosiasi Humas Internasional atau bisa kita sebut IPRA di Athena telah menerbitkan Code of Athens atau International Code yang mana ini mempertegas kode perilaku praktisi humas seluruh dunia. Yang mana ini disepakati dan juga berlaku untuk seluruh praktisi public relation seluruh dunia. Dan Perhumas atau Perhimpunan Humas Indonesia juga mengadopsi kode etik IPRA itu sendiri, yang mana dalam isi atau materi bab ke bab pasal kode etik dari Perhumas ini tidak jauh beda dengan pedoman moral kode etik IPRA. Ya, selanjutnya yaitu kode etik dari IPRA, International Public Relation Association, adalah yang pertama integritas pribadi dan profesional. Diterima bahwa integritas pribadi berarti bahwa terpeliharanya standar moral yang tinggi maupun reputasi yang baik. Sedangkan integritas profesional berarti ketaatan pada anggaran dasar, peraturan, khususnya kode etik tersebut sebagaimana disetujui oleh IPRA. Dan yang kedua, perilaku terhadap klien dan pimpinan. Yang pertama, seorang anggota mempunyai kewajiban umum berhubungan secara jujur dan adil atau memimpin pimpinannya, baik sebelum maupun sesudahnya. Yang kedua, seorang anggota hendaknya tidak memiliki kepentingan yang berlawanan atau persaingan tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan. Yang ketiga, seorang anggota hendaknya menjaga kepercayaan yang diberikan oleh klien atau pimpinan, baik sebelumnya maupun yang sekarang. Yang keempat, seorang anggota hendaknya tidak melakukan tindakan yang cenderung merendahkan martabat pihak klien atau pimpinannya. Yang kelima, dalam pemberian jasa pelayanan bagi klien atau pimpinannya, seorang anggota hendaknya tidak menerima imbalan, komisi, atau bentuk apapun dari pihak manapun selain pihak klien atau pimpinannya yang telah memperoleh penjelasan fakta yang lebih lengkap. Selanjutnya, seorang anggota hendaknya tidak mengusulkan kepada calon klien atau calon pimpinannya bahwa pembayaran atau kompensasi lainnya
tergantung pada pencapaian hasil tertentu atau tidak menyetujui perjanjian apapun yang mengarahkan dengan akibat yang sama. Selanjutnya yang ketiga, perilaku terhadap publik dan media massa. Seorang anggota hendaknya melakukan kegiatan profesionalnya sejalan dengan kepentingan publik dan dengan penuh hormat demi menjaga martabat baik anggota masyarakat. Yang kedua, seorang anggota hendaknya tidak melakukan kegiatan dalam praktik apapun yang dapat merusak integritas saluran komunikasi massa. Yang ketiga, seorang anggota hendaknya tidak menyebarluaskan dengan sengaja informasi palsu dan dapat menyesatkan masyarakat. Yang keempat, seorang anggota hendaknya di setiap waktu berusaha memberikan gambaran seimbang dan terpercaya terhadap kepentingan organisasi yang dilayaninya. Seorang anggota hendaknya tidak membentuk organisasi apapun untuk tujuan tertentu selain untuk kepentingan pribadi dari pihak kliennya atau pimpinannya. Demikian juga hendaknya tidak memanfaatkan organisasi demi tujuan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan demi kepentingan pribadi. Dan yang keempat, perilaku terhadap rekan seprofesi. Yang pertama, seorang anggota hendaknya tidak dengan sengaja mencemarkan reputasi atau tindakan rekan seprofesi lainnya. Namun, jika memiliki bukti bahwa anggota lain telah melakukan kesalahan yang tidak etis, melanggar hukum, atau tidak jujur melanggar kode etik, hendaknya menyampaikan informasi tersebut ke Dewan IPRA. Yang kedua, seorang anggota hendaknya tidak berupaya mendesak klien atau pimpinannya untuk menggantikan rekan seprofesinya. Yang ketiga, seorang anggota hendaknya bekerja sama dengan anggota lainnya dalam menegakkan dan melaksanakan kode etik public relation ini. Secara garis besar, kode etik IPRA mencakup butir-butir pokok sebagai standar moral of public relation sebagai berikut. Yang pertama, kode perilaku. Yang kedua, kode moral. Yang ketiga, menjunjung tinggi standar moral. Yang keempat, memiliki kejujuran yang tinggi. Yang kelima, mengatur secara etis mana yang boleh diperbuat dan tidak boleh diperbuat oleh profesional PR atau humas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.